Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, yang saya hormati, saya taati dan saya banggakan, beliau yang mulia Bapak Haji Farhan SE MSI selaku Wakil Bupati Ketapang, yang pada kesempatan pagi hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita beserta rombongan. Sangat saya hormati dan saya taati. Beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Faisal Maksum selaku Ketua MUI Ketapang juga saya hormati dan saya taati. Beliau yang mulia Dr. Andes Kiai Haji Satuki Huddin MSI Ketua NU Ketapang juga saya hormati dan saya taati. Beliau yang mulia Bapak Haji Makhoji Sarjana Ekonomi selaku Wakil Ketua DPRD Ketapang juga saya hormati dan saya taati. Dan juga tidak lupa beliau yang mulia Kiai Haji Muhammad Hadiri Al-Maduri, dan juga beliau yang mulia Bapak Abdul Hasan SAG, dan juga Camat Delta yaitu Bapak Syarif Mahadi SAP ME, Lurah Tengah yang juga pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Hairani SAP MKN, dan juga Ibu Lurah Sukaharja yaitu Ibu Budi, dan juga Lurah Sampit yaitu Kiai Haji Rudi Hartono SPDI, dan seluruh jajaran para alim, para ulama, dan seluruh jajaran tokoh, para sepuh bini sepuh, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah musalla Al-Ansari yang hadir pada kesempatan subuh kali ini yang saya hormati. Sebagai awal dari perjumpaan kita, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Makanya dalam doa itu ada as-sihah, ada al-afiyah. Makanya kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, saya mohon sehat. Ini yang dinamakan sihah, sehat jasmani. Ada afiyah, afiyah itu sehat rohani. Kedua-duanya harus sama-sama sehat. Badan sehat, rohani gak sehat, maka akan tertawa sendiri. Rohani sehat, badan gak sehat, tidak bisa sholat subuh berjamaah. Karena jasmani sehat, rohani sehat, alhamdulillah pagi hari ini musholla Al-Ansari ramai, yang hadir banyak. Kalau tiap pagi yang hadir jumlahnya sebanyak ini, insya Allah kiamat dipindah 2000 tahun 5000 yang akan datang. Tapi insya Allah tiap pagi yang hadir juga jumlahnya tidak kurang dari pagi hari ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini tua, buta, dan tidak punya keluarga, sendirian. Pernah mengadu kepada Rasulullah, istazantu ya Rasulullah an usolli fil bait, ya Rasulullah, saya mohon izin untuk sholat di rumah, tidak mau berjamaah. Namun Rasulullah melarang.
berjamaahlah. Padahal buta, padahal tidak punya keluarga, padahal dia tua. Akhirnya dengan tongkat yang dia bawa tiap pagi berangkat ke masjid. Kalau di sini mungkin berangkat ke musola pakai tongkat. Suatu ketika akhirnya tongkatnya jatuh. Abdullah ibnu Umi Maktum itu juga jatuh sehingga dahinya berdarah. Setelah kejadian jatuh inilah, setiap Abdullah ibnu Umi Maktum mau sholat berjamaah, itu ada yang menuntunnya, ada yang memegang tangannya dibawa ke masjid. Selesai sholat, ada yang memegang tangannya diantarkan pulang ke rumah. Mau sholat duhur, ada yang memegang tangannya dituntun sampai ke masjid lagi. Pulang, begitu terus tiap hari. Sampai Abdullah ibnu Umi Maktum ini kagum, siapa gerangan orang yang berbaik hati tiap 5 waktu mau melaksanakan sholat berkenan mau menuntun dan memegang tangannya sehingga dia tidak terjatuh lagi. Akhirnya Abdullah ibnu Umi Maktum bertanya, wahai pemuda, siapakah gerangan yang telah berbaik hati setiap hari menuntun saya sholat berjamaah? Saya mau membalas dengan uang, saya tidak punya uang, namun saya akan membalas doa, akan saya doakan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah namamu? Yang menuntun ini akhirnya menjawab, Abdullah, tidak perlu sampean mendoakan saya karena saya tidak membutuhkan doamu. Lu siapa kok sampean sombong tidak mau doa? Saya adalah iblis. Lu kok iblis menuntun orang sholat? Biasanya iblis itu melarang orang sholat, ini kok menuntun orang sholat? Iblis lalu menjawab, apakah kamu ingat dulu gara-gara tidak ada yang menuntun kamu sampai terjatuh, sampai dahimu berdarah? Kamu jatuh karena mau sholat berjamaah, maka dosamu separuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tuntun, takut kamu jatuh lagi. Kalau kamu jatuh lagi, dosamu habis sama sekali tidak ada. Jadi perbuatannya baik, niatnya jahat. Ini saking besarnya faidah sholat subuh berjamaah. Apalagi sampai jatuh, dosanya habis. Makanya yang merasa banyak dosa, besok insya Allah uangnya habis sekalian dibawa ke rumah sakit. Sampai Rasulullah menyatakan, andaikan orang sempit ini tahu, tapi kalau di hadis tidak ada sempitnya ya. Nah, kok baik sare. Andaikan orang sempit tahu betapa besar pahalanya sholat berjamaah, la atau walau habwa, maka akan datang meskipun dengan keadaan ngesot, tidak punya kaki, tapi karena tahu besarnya pahala berjamaah, dia akan datang meskipun dengan cara ngesot, tidak punya kaki. Dia akan merangkak. Berhubung pahala tidak terlihat dan tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, akhirnya banyak yang tidak sholat subuh berjamaah. Kenapa? Pahala tidak terlihat. Coba mulai besok pengumuman di sini, yang sholat subuh di musola Al-Ansori jangan dikasih pahala, dikasih uang 2 juta. Insya Allah meskipun dari Kayong Utara berjamaah di sini, insya Allah penuh ini. Karena apa? Duit. Kan sampai ada lagunya kalau uang itu. Panas kepanasan, hujan kehujanan, demi anak istri rela ku jalani. Nah ini kalau uang seperti ini. Aku langkahkan kaki mencari rezeki, kalau sudah kaya mau kawin lagi. Hahaha. Kan gitu biasanya kita kalau berangkat pagi pulang malam. Kalau urusan duit kita semangat. Kenapa urusan surga kita tidak semangat? Pahala tidak terlihat. Namun ingat, Allah memberikan tamsil, Allah memberikan percontohan. Dulu waktu kita ada di perut seorang ibu, ya, ketika ada di perut seorang ibu, andaikan bayi itu ditanyakan, bayi, apakah kamu butuh tangan? Tentu bayi itu akan menjawab, saya tidak butuh tangan. Meskipun ada tangan di dalam perut ibu, tidak bisa main HP. Apakah kamu butuh kaki? Saya tidak butuh kaki. Sekalipun dikasih kaki di perut ibu, tidak bisa main bola. Yang dibutuhkan bayi cuma satu, apa? Tali ari-ari atau tali busar. Kenapa?
karena dari situ dia makan darah ibu selama 5 bulan semenjak diciptakan ruh pada kandungan 4 bulan sampai dilahirkan. Bayi itu meminum darah ibu melalui busan itu. Setelah lahir ke alam dunia, yang dulu dibutuhkan busar, malah setelah lahir busar yang dipotong pertama kali gak laku. Apa yang berfaidah? Tangan yang dulu tidak diminta karena tidak ada faidah, kaki yang dulu tidak ada guna, sekarang ketika di dunia kita malah tangan dan kaki yang kita butuhkan. Busar yang dulu diminta tidak ada faidah, malah dipotong dan dibuang. Begitulah ketika kita masuk ke alam akhirat, yang sekarang kita harta, yang sekarang kita uang merupakan kebutuhan, yang sekarang finansial, materi merupakan hal yang paling kita kejar. Masuk kita ke alam yang namanya alam barzakh. Harta tidak bisa menyelamatkan kita. Yang kita inginkan adalah pahala, yang pada saat ini waktu hidup kita tidak membutuhkan pahala itu. Sehingga subuh kadang-kadang kita tidur, puasa kadang-kadang kita tetap ngomongin orang. Waktu hidup pahala yang tidak dibutuhkan. Ketika masuk ke alam barzakh, ternyata harta tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi amal yang bisa menjadikan kita selamat. Mudah-mudahan yang hadir termasuk orang yang selamat. Amin Allahumma. Makanya kata Rasulullah, yatba'ul janazata thalathatu umurin. Ketika jenazah dibawa ke liang lahat, 3 ini akan ikut. Yang pertama, ahluhu, keluarga. Mayit dibawa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu keluarga ikut apa tidak ikut? Ikut. Yang kedua, maluhu, harta. Ketika jenazah dari rumah diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir, ada harta yang ikut apa tidak ada? Ada. Apa? Keranda. Keranda itu harta. Keranda itu kalau yang besi itu harganya 4 juta. Keranda itu kalau yang stainless harganya 8 juta. Jadi keranda itu harga termasuk harta mahal. Meskipun harganya 8 juta ditaruh di pinggir jalan, maling nggak mau ngambil keranda itu. Yang jadi maling juga mikir-mikir juga. Mobil Avanza supirnya 1, penumpangnya 4 berangkat. Kalau keranda itu penumpangnya 1, supirnya yang harus 4. Kalau supirnya kurang 1 gak berangkat. Yang nomor 3, wa amaluhu, dan amalnya. Keluarga ikut, harta ikut, amal ikut. Wa idza tufinal mayyitu yarji isnani minha. Ketika jenazah dikebumikan, diberi tanah di atasnya, mungkin diberi bunga-bunga. Yang 2 ini akan kembali lagi, keluarga kembali. Yang sekarang masih hidup menyatakan, oh my dear, I love you, you love me, you and me love. Yang sekarang masih hidup menyatakan, kaulah cintaku sehidup semati. Ya, aku yang hidup, kau yang mati. Kalau sudah mati ya mati. Setampan apapun seorang suami, kalau suami mati, istri tidak mungkin ikut terkubur, pasti dia pulang. Secantik apapun istri, suami tidak akan berpikir mau ikut istri. Paling yang difikirkan nikah lagi. Jangankan istri mati gak mau nikah lagi, istrinya masih hidup kalau bisa nikah lagi. Cuman karena kelihatannya ini termasuk suami-suami takwa, takut sama istri tua. Kalau di Madura itu bukan suami takwa, banyak kiai-kiai tawakal, takut sama yang tua pakai akal. Meskipun semasa hidupnya panggilannya itu luar biasa. Ada yang panggil abi, umi, ada. Ada yang panggil papi, iya mami. Mami biar tidak ketahuan orang, mami saya balik saya panggil Mima. Iya, papi saya panggil Pipa. Ada yang panggilannya seperti ini, a, iya ini mencret namanya. Semasa hidup panggilan seperti itu, tapi kalau sudah wafat tidak ada harganya, tidak akan diikuti. Keluarga akan pulang, harta akan kembali pulang. Hanya satu yang akan menyelamatkan kita. Apa?
aman yang sekarang kita lalai, yang sekarang kita malas, yang sekarang kita seakan-akan tidak butuh. Ketika kembali ke alam baka, kembali ke alam barzakh, amallah yang akan menjadi ukuran keselamatan kita. Makanya dulu ada nyanyian seperti ini, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun 1000, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hidup bagaikan pungkana kedem. Oleh karena itu Ramadan ini pengajian subuh. Nanti kalau matahari terbit kita pulang, karena kalau matahari sudah terbit bukan subuh lagi itu. Makanya saya ralat ini pengajian. Makanya Ramadan, pada kesempatan kali ini, Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah pendidikan bagi kita untuk bisa menghargai. Makanya kata ulama, apa pendidikan Ramadan yang bisa kita ambil? Pelajaran apa dari Ramadan yang bisa kita petik hikmahnya? Yang pertama, Ramadan mengajarkan tadribu ala ahliyatil waqt, ala tahrisil waqt. Ramadan mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Di hari-hari biasa kita tidak pernah memperhatikan waktu. Untuk Ramadan, kalau sudah jam 5:30, jam kita lihat berkali-kali, mati jam ini. Bukan mati, kitanya yang lapar, seakan-akan jamnya yang nggak berjalan. Kalau sudah imsak, wassalamu alaik, bisa minum enggak? Dan kita seakan-akan waktu itu kita perhatikan terus. Kalau adzan maghrib, adzan subuh yang waktunya sudah ditentukan, kita jaga karena urusan makan. Bagaimana dengan umur yang waktunya tidak ditentukan, kita santai-santai padahal kita akan mati. Ini calon-calon mayit. Andaikan kita mau pepergian jauh, ini semua sudah punya tiket, tinggal nunggu pesawat. Punya tiket apa gak punya? Alhamdulillah, saya belum beli. Jadi yang mau berangkat itu sampean yang jawab punya loh tadi. Mudah-mudahan panjang umur. Kalau bisa mudah-mudahan tidak mati-mati. Nah itu manusia. Kalau kita berbicara mati takut, berbicara gak mati-mati juga takut. Jadi sebenarnya manusia itu aneh. Dibicarakan mati kita takut, kalau disuruh gak mati saya juga gak mau. Terus kalau gak mati-mati sampai umur 200 tahun, apa yang mau kita kerjakan? Nonton TV gak bisa, makan gigi sudah ompong. Nggih, kata kakek, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi sungguh jauh berbeda, bahkan gigimu tinggal sebiji. Loh, kalau sampai 150 tahun kita hidup ngapain? Maka bukan masalah mati yang kita takutkan, tetapi ma ba'dal maut, setelah mati apakah kita akan selamat? Lah, puasa mengajarkan tahriyasul waktu, menjaga waktu. Kalau adzan maulid yang waktunya ditentukan kita jaga karena urusan makan, bagaimana dengan mati yang waktunya tidak ditentukan kita tidak menjaga? Padahal yang hadir ini semuanya tidak ada yang bisa menjamin nanti sore masih hidup. Tidak ada. Karena mati itu kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min 'alilin 'asahina min ad-dahr. Banyak orang tidak sakit mati. Banyak nggak banyak? Tetangganya menjenguk, Mbak, kakak sakit apa kok mati? Istrinya menjawab, nggak sakit deh, nggak sakit, tadi malam masih hidup. Lo yang mati tadi pagi loh bu. Nah, kalau yang mati tadi pagi kan tadi malam masih hidup. Bahkan tadi malam itu hidupnya 2 kali deh. Maksud mah dengarkan bu, lu sampean. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Banyak orang yang tidak sakit mati tanpa ada sebab. Wa kam min 'alilin 'asahina min ad-dahr.
Banyak orang yang sakit parah ditunggu-tunggu tak mati-mati. Orang cekel kan? Nanti mati sendiri. Itulah mati. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas semuanya akan mati. Ini yang hadir, semuanya akan mati. Waktunya kita tidak ada yang tahu. Siapakah yang mati duluan? Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir mati duluan? Saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang mati belakangan. Bagaimana yang enak? Saya yang mati duluan gitu. Nah ini pertama kali ke Ketapang langsung mau dibunuh saya sama ibu-ibu. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur, amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi meskipun ini sambil bergurau, diingat yang pertama puasa mengajarkan kita menjaga waktu, bahwa waktu berharga. Azan, waktunya ditentukan, tidak akan berubah, pasti jam 6 itu. Kenapa kita jaga? Karena ada kepentingan makan. Bagaimana dengan mati yang tidak ditentukan, apakah nanti apakah besok? Kenapa kita tidak menjaga untuk dengan amal baik, sementara mati mengintai kita? Kita untuk menjadi kaya itu belum tentu, menjadi mayit sudah pasti. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghargai waktu selagi Allah memberikan kesempatan bernafas. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan azan. Kalau sudah azan, sholatu khairum minan naum. Ini kalau naumnya pendek, ini azan Makkah seperti tadi itu. Biasanya kalau di Indonesia justru naumnya panjang. Sholatu khairum minan naum. Naum itu tidur. Jadi orang yang di rumah dengernya tidur, ya tidur. Jadi as-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi adzan seperti tadi itu, naumnya jangan panjang, biar orang itu tahu bahwa salat yang kita dengar. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran apa yang diberikan Ramadan, yang bisa kita ambil hikmah dari Ramadan, yang temanya kokohkan hati dengan iman. Ramadan mengajari kita, mengajarkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman itu? Percaya kepada sesuatu yang tampak dengan mata, percaya dengan sesuatu yang tidak tampak dengan panca indera. Ini yang hadir punya iman. Ia punya iman. Kok tahu punya iman? Kita semua yang hadir percaya bahwa Allah itu mengawasi kita. Buktinya ketika berpuasa seharian kita tidak makan, tidak minum. Tadi kita sebelum sholat subuh kita ambil wudhu. Sebelum berwudhu kita berkumur-kumur dulu. Waktu kita berkumur, andaikan air separuh kita buang, separuh kita telan, jangankan wakil bupati, teman yang ada di samping tidak akan tahu kalau kita mencuri air. Jangankan bapak polisi, tidak ada yang tahu. Kita mau sholat duhur, berkumur-kumur lagi, andaikan kita mencuri air waktu berkumur, jangankan tetangga, suami di rumah tidak akan tahu kalau kita mencuri air. Kenapa kita tidak melakukan sementara tidak ada yang tahu kalau kita mau mencuri? Karena meskipun tetangga tidak tahu, bapak wakil bupati tidak tahu, kita sadar Allah yang tahu, Allah mengawasi kita. Puasa mengajari iman, puasa memberikan pelajaran bahwa kita diawasi oleh Allah setiap langkah, sehingga kita hati-hati. Bahkan setelah gosok gigi kita meludah berkali-kali takut ikut masuk ke dalam tenggorokan. Kok begitu hati-hati? Padahal tidak ada yang tahu. Bukan urusan orang yang tahu, Allah yang mengawasi kita. Inilah arti sebuah keimanan yang bisa kita ambil dari Ramadan. Kadang-kadang kita mau baik kalau diawasi, kadang-kadang kita disiplin kalau ada polisi, tapi kita kembali brutal ketika tidak ada orang. Itulah rendahnya sebuah keimanan. Di lampu merah kita tidak pakai helm. Udah gak pakai helm, boncengan 3. Melihat kanan kiri tidak ada orang, kita nerobos. Udah nerobos, ketahuan polisi, prit, minggir mas, minggir. Akhirnya minggirlah. Ditanya sama Pak Polisi, Mas, sampian tahu tidak tata cara berkendara? Tahu Pak. Sampian tahu tidak di sini ada lampu merah? Tahu Pak. Sampian tahu tidak kalau lampu merah tidak boleh nerobos? Tahu Pak. Kenapa nerobos Mas? Saya tidak tahu di sini ada Bapak. Apa artinya? Kadang-kadang kita mau patuh, mau disiplin, mau ikut peraturan kalau diawasi, dan kita akan kembali jahat ketika tidak ada yang mengawasi. Ramadan mengajari kita bahwa kita harus tetap disiplin, harus tetap baik,
baik ada orang atau tidak ada orang. Buktinya kita tetap tidak minum, kita tetap tidak makan meskipun tidak ada tetangga yang tahu, meskipun tidak ada suami yang tahu, karena Allah Azza wa Jalla mengawasi kita. Mudah-mudahan keimanan yang diajari Ramadan bisa kita amalkan 11 bulan sampai kita masuk kepada Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang ketiga, Ramadan hebatnya lagi mengajari kita sabar. Di luar Ramadan kita diajari sabar dengan hal yang haram. Ini haram, sabar, belum waktunya. Kalau haram, tunggu halal dulu. Ketemu cewek cantik, haram, kita tahan dulu, masih belum halal. Di luar Ramadan kita diajari bersabar dari yang haram. Di bulan Ramadan kita diajari sabar dari perkara yang halal. Ini makanan saya, ini yang beli saya, ini sudah halal. Tapi meskipun halal, sebelum adzan maulid kita tidak memakannya. Sabar dari yang halal. Itulah makna Ramadan yang luar biasa. Jangankan yang haram, halal saja kalau belum waktunya dijaga oleh Ramadan. Kita tidak makan. Sehingga makanan halal setelah maghrib, minuman halal setelah, buah-buah halal setelah, sampai istri halal setelah tarawih, Bu. Wahahaha. Masa mau? Mudah-mudahan 3 pelajaran ini bisa kita amalkan. Mudah-mudahan 3 pelajaran ini bisa kita jalani dan bisa kita jalankan, sehingga kita akan menjadi orang yang masuk dalam ayat la'allakum tattaqun. Kalau sudah menjalankan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang takwa. Kalau sudah takwa, Allah yang menjamin dalam Al-Quran, inna lil muttaqina mafaza. Kalau sudah takwa, pasti akan selamat. Ini yang hadir, insya Allah saya yakin termasuk ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sebelum kita tutup, ini ada kotak amal. Nggih. Jadi kotaknya mana panitia? Saya mau sambil baca sholawat, nanti kotak amalnya dijalankan. Nanti yang mau masang silahkan memasang, yang tidak mau memasang harap untuk tetap memasang. Ini pemaksaan namanya. Ya Rabb bil Mustafa, bareng semua. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi badin fi dhulami ya Rabb bil maqasid waghfir lana ya wasi'al karami wa bitatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya Rabb balligh maqasidana
waghfir lana ma madha. Harta yang kita miliki, yang kita infakkan. Sampean di sini bawa uang 50.000, 50.000 diambil 40.000 dikasih ke amal, 50.000 diambil 40.000 dikasih ke amal, tinggal berapa uangnya sampean? Tinggal 10? Enggak, tinggal 40. Justru yang 10 ini bukan milik sampean. Yang 10.000 ini kalau dibuat beli rokok jadi asap, kalau dibuat beli sate jadi good morning, manggut-manggut keluar yang kuning-kuning. Yang 40 yang dimasukkan ke infak, inilah nanti akan berkata kuntu shaghiran fakabbartani. 40 itu kecil saya, tapi kau besarkan dengan cara diinfakkan. Wa kuntu faniyan fa'abqaitani. 40.000 itu fana, tidak masuk ke dalam kubur. Fa'abqaitani, namun ketika diinfakkan tidak hanya ke dalam kubur, sampai ke akhirat akan menjadi milik sampean. Dulu kita yang menjaga kepada 40.000, setelah diinfakkan 40.000 yang menjaga kita dari api neraka. Oleh karena itu, yang semua memberi mudah-mudahan oleh Allah diterima dan bisa menjadi hal yang menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, meskipun dengan bahasa yang tidak tertata rapi, namun saya simpulkan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Ramadan? Yang pertama, tadrib ala tahrisil waqt, yaitu kita dilatih untuk menjaga waktu. Kalau kita tiap hari menjaga waktu adzan maghrib hanya untuk demi makan, padahal waktunya sudah ditentukan, bagaimana kita tidak menjaga waktu mati yang mati tidak ditentukan? Apakah lama? Apakah sebentar lagi? Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga waktu dengan ibadah, sehingga kapanpun kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang kedua, kita dilatih alal iman, dengan iman, percaya kepada Allah, sehingga kita seharian tidak makan, tidak minum, padahal tidak ada orang yang tahu. Kenapa tidak makan? Karena kita tahu Allah mengawasi kita. Inilah makna keimanan yang sesungguhnya. Yang ketiga, as-sabr, kesabaran. Luar biasa. Kalau di luar Ramadan kita diajari sabar dari yang haram, di Ramadan kita diajari sabar dari yang halal, untuk lebih hati-hati lagi. Kalau 3 pelajaran ini bisa kita amalkan 11 bulan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.